Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Utilitas pada Musola FIK, yaitu Fakultas Industri Kreatif. Boleh di next. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang pertama, yaitu ada saya sendiri, Garnis Putri Zamayanti, yaitu rekan saya, Diana Tabina, selanjutnya ada Oktavia Ramadhani, dan selanjutnya ada Kaila Karisa. Boleh di next. Di sini saya akan menjelaskan tentang MEP, yaitu Mechanical Electrical Plumbing, yaitu bangunan yang memiliki kualitas bukan hanya dilihat dari desain dan arsitekturnya, tapi juga dilihat dari instalasi, sistem elektrikal, dan pipa di dalamnya. Maka dari itu, dibutuhkan perencanaan dan pengerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing atau yang bisa disebut MEP. Mengapa MEP itu sangat penting pada bangunan? Karena MEP itu mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan fungsionalitas pada bangunan. Oleh karena itu, MEP juga harus direncanakan dan dikerjakan dengan baik sejak awal proyek konstruksi bangunan. Di sini kami akan menjelaskan pada musola FIK. Pada ruangan ukuran musola wanita itu dengan panjang 450 cm, lebarnya itu ada 682 cm, dan tingginya itu ada 347 cm. Di sini saya akan menjelaskan tentang layout musola. Pada bagian belakang itu ada tempat wudhu di mana dari kerannya itu ukurannya itu sekitar 690 dan keseluruhan ruangan tempat wudhu itu ada di 742 dengan lebarnya 160 juga. Terus selanjutnya ada tempat untuk beribadah itu di sekitar 662. Kenapa itu ada garis zigzag-zigzagnya? Karena itu pembatas pada area wanita, dan di sebelah musola wanita ini ada musola laki-laki. Terus selanjutnya pada musola perempuan ini hanya ada furnitur lemari saja. Langsung di next. Di sini ada denah lantai. Lantainya itu sekitar 50 kali 50 ukurannya, dan pada ruangan untuk tempat beribadah itu lantainya menggunakan material vinil dengan ukuran 15 kali 100. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bahan material, dan ukuran tempat sholat. Yang pertama itu ada pada jendela, yaitu material kaca, itu bening dan buram. Dia tuh kayak kombinasi itu. Pada bagian bawah terdapat sandblasting atau stiker buram. Dan rangkanya itu memakai aluminium berwarna hitam. Selanjutnya ada pada pintu itu materialnya kayu atau HPL bermotif kayu dengan warna coklat tua, dan gagang pintunya itu stainless steel. Selanjutnya ada material pada dinding, yaitu menggunakan semen dulu, terus habis itu di finishing dengan cat berwarna putih sehingga memberikan kesan yang terang dan luas. Selanjutnya ada material plain, yaitu memakai kayu atau PVC berwarna coklat tua. Selanjutnya ada material pada ceiling, yaitu gypsum board dengan finishing cat putih, dan terdapat lampu panel LED tanam. Selanjutnya yang terakhir itu ada lantai yang tadi saya udah jelaskan. Lantainya itu menggunakan vinil yang berwarna coklat kayu. Selanjutnya, mekanikal tempat sholat itu ada AC, ventilasi, dan smoke detector. Di dalam musola ini tuh terdapat dua AC, satu di area laki-laki dan satu di area perempuan. Jenis dan tipe AC-nya itu merek LG tipe AC kaset, dan posisi keduanya tuh dipasang di langit-langit ceiling berada di tengah agar ruangan terkena sirkulasi. Kapasitas PK-nya tuh 5 PK, daya listriknya 4.490 watt, dan material standar AC dengan bagian panel dan unit indoor yang terbuat dari plastik berkualitas baik, serta unit
outdoor yang terbuat dari logam. Karena menggunakan plastik, warna sudah berubah menjadi agak kuning karena AC sudah lama digunakan. Terus ada smoke detectornya yaitu rate of rise heat detector. Kelebihannya tuh yang pertama dapat memberikan respon kebakaran lebih cepat daripada fixed heat detector. Terus yang kedua lebih bisa diandalkan dibandingkan jenis smoke detector. Yang ketiga tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang kotor atau berdebu. Yang keempat perawatan praktis dan hemat. Yang kelima harga lebih terjangkau dari smoke detector. Harganya tuh sekitar 86.000 sampai 115.000. Terus ini berbahan aluminium ekstrusi ringan, kuat, dan anti karat. Finishingnya tuh powder coating hitam doff atau bisa juga anodized hitam, memberikan tampilan modern dan tahan lama. Terus ini ada di bagian sirkulasi ventilasi kacanya atau jendela. Ini tuh ada tirai berbahan polyester coated PVC, tahan panas, mudah dibersihkan, dan tidak mudah pudar. Itu harganya tuh sekitar 90.000. Terus di bagian kusennya, itu aluminium powder coating hitam, permukaannya halus, berwarna hitam doff atau semi gloss, tahan karat dan kuat. Next. Ini denah mekanikalnya. Di sini tuh ada exhaust, ada dua. Terus di sini ada AC sama smoke detector. Lanjut ke elektrikal. Untuk di elektrikal yang ada di musola ini tuh yang pertama tuh ada saklar, remote AC, sama stop kontak. Untuk saklarnya tuh berada di sebelah kanan pintu masuk musola dekat remote AC. Untuk tipe saklarnya tuh yaitu mereknya tuh Panasonic. Terus saklarnya tuh bisa dibilang saklar tunggal atau ganda. Stop kontaknya juga outlet. Terus ada adaptor atau terminal modul khusus sama faceplate plus modular insert jika sistem modular. Terus posisi saklar juga berada di sebelah pintu masuk. Nah, untuk merek si remote-nya tuh merek LG. Nah, si merek LG itu buat jenis AC yang paling sering digunakan di rumah atau enggak di kantor. Nah, dia juga terdiri dari indoor ataupun indoor. Yang terlihat di gambar itu unit outdoor. Nah, buat lampunya tuh tipenya tuh yang panjang, yaitu tube lamp atau lampu fluoresen panjang dengan armatur kotak dan penutup. Nah, untuk salah satu tipenya tuh ada yang 2 kali 14 watt menggunakan dua tabung T5 14 watt. Harganya tuh sekitar 24.000 sampai 35.000. 30.000. Nah, untuk eh, merek stop kontaknya tuh Panasonic. Nah, si stop kontaknya tuh ada tiga jumlahnya. Terus tipenya tuh WEJP 1131 sampai 7. Jenisnya tuh stop kotak tunggal atau Sekucho type tanpa pengaman anak. Jadi si stop kontaknya tuh nggak ada pengamannya. Nah, buat harganya tuh sekitar 17.000 sampai 20.000. Nah, untuk jarak dinding ke lampunya tuh sekitar 40 cm, jarak antar lampunya tuh 205 cm, terus jarak lampu ke AC-nya tuh 120 cm, dan ukuran lampunya 120 cm dikali 30 cm. Ini untuk DNA ceiling elektrikalnya. Untuk lampunya tuh eh, kalau dinyalain tuh jadi kayak zigzag gitu. Jadi kalau misalnya mencet saklar yang sebelah kanan, yang nyalanya tuh yang pinggirnya sama yang depannya. Sebelah juga seperti itu. Nah, jadi di sini ada lampu, arus listrik sama saklar dan tirai pembatas. Selanjutnya, mengenai plumbing yang ada di tempat wudhu musola wanita. Untuk plumbingnya itu terdiri dari instalasi air bersih dan kotor. Untuk instalasi air sendiri, itu tuh jalur pipa untuk menyalurkan air yang bisa digunakan, misalnya untuk mandi, mencuci, minum, atau keperluan dapur. Air bisa berasal dari PDAM, sumur, atau tandon, lalu dialirkan dengan pipa menuju titik-titik yang dibutuhkan, seperti keran, wastafel, dan shower. Untuk instalasi air kotornya, itu jalur pipa untuk membuang air bekas pakai, misalnya dari toilet, wastafel, kamar mandi, dan dapur.
Air kotor ini dialirkan ke septic tank, saluran kota, atau tempat pengolahan limbah. Pipa pembuangan dibuat terpisah dari pipa air bersih supaya tidak tercampur dan tetap aman. Untuk instalasi air kotor yang ada di tempat wudhu ini merupakan grey water karena air bekas pakai dari aktivitas rumah tangga yang tidak mengandung kotoran ninja. Biasanya dari wastafel, shower, dapur. Dia tuh lebih ringan tapi tetap perlu pembuangan dibanding eh, yang black water. Untuk dindingnya itu yang ada di tempat wudhu ini pakai keramik terrazzo. Untuk kerannya bahannya stainless. Terus untuk panjang ruangan tempat wudhu ini di 742 cm. Panjang tempat wudhunya 600 cm, tinggi tempat wudhu 690 cm, dan jarak keran ke lantai 96 cm. Merek keran yang dipakai itu RKG Copper Alloy Water Faucet dengan harga 26.000 dan merek floor drain dari Toto dengan harga 34.000. Ini denah eh, dari plumbing. Jadi di tempat wudhu ini tuh ada 6 keran dan 2 floor drain. Terus untuk keran atau instalasi air bersih itu ditandain sama warna biru yang berasal dari PDAM dan floor drain yang ditandain dengan warna coklat atau instalasi kunci pembuangan ke tap. Langsung ke rekomendasi. Nah, di sini ada rekomendasi untuk ceiling dan lampu. Nah, alasan kenapa kita ganti tuh yang pertama tuh karena tampilan itu supaya lebih menarik, terus pencahayaan itu supaya nyaman, sama yang ketiga energi, terus yang keempat ruangan itu terlihat rapi, yang kelima tuh supaya meningkatkan nilai ruang. Nah, untuk si ceilingnya tuh kita mau ganti ke drop ceiling atau cove ceiling. Jadi si plafonnya tuh kayak bertingkat atau ada lekukan di tepinya gitu. Nah, untuk si lampunya tuh kita mau pakai indirect lighting atau lampu tersembunyi atau lampu cove. Nah, jadi ada cekungan gitu atau drop ceiling. Jadi si cahayanya tuh mantul ke plafon atau dinding yang memberikan hasilnya lembut atau elegan. Nah, si jenis lampunya tuh bisa pakai lampu LED strip atau LED tap light, terus lampu cove, LED tube atau neon flex. Nah, di sini juga ada rekomendasi lagi itu lampu LED strip indirect cove drop ceiling 120 mata sama LED 96 watt mHq. Nah, harganya itu sekitar 25.000, 250.000. Selanjutnya, rekomendasi AC. Sebenarnya untuk fungsi AC yang itu udah cukup. Tetapi untuk penampilannya tuh kurang enak dipandang karena merek AC yang sudah lama dengan desain yang kurang update. Nah, agar fungsinya AC tersebut dapat diganti dengan merek Daikin Sky Air kaset inverter round flow, di mana warna putih itu memberikan kesan bersih pada ruangan, apalagi untuk musola. Daikin Sky Air kaset inverter round flow ini tuh punya kelebihan yaitu pendinginan merata ke semua arah 360 derajat airflow, hemat listrik berkat inverter R32, suara indoor yang halus, nyaman untuk di musola, bisa dikontrol lewat remote nirkabel atau sistem sentral. Kapasitasnya tuh 2-5 PK, harganya tuh sekitar 14.169.000. Ini kelebihan utamanya tuh premium reliability, cocok untuk pemakaian rutin. Selanjutnya, rekomendasi untuk plumbing. Di tempat wudhu ini tuh instalasi air kotor atau pembuangan airnya menggunakan floor drain ukuran 10 kali 10. Itu bisa diganti sama stainless steel S304 linear grade atau flare bar polished dengan kisaran 335.000 sampai 1.500.000 per meternya. Karena itu tuh saluran airnya lebih luas, terus jadi pembuangan airnya juga bisa lebih lancar.
Terus lanjut rekomendasi pada stop kontak. Sebenarnya mereknya dan itunya udah cukup, cuma salah penempatannya aja. Posisi penempatan stop kontak itu kan ada di dekat lemari, jadi kayak kurang efisien karena banyak orang yang ngecas HP atau HP-HP itu ngalangin orang yang mau mobilisasi buat ngambil mukena ataupun ke tempat wudhu. Tuh, jadi baiknya direkomendasiinnya itu kalau bisa dia tuh bikin eh, ada tempat buat ngecas HP kayak gitu, biar lebih efisien lagi. Boleh di next. Dan selanjutnya di sini ada rekomendasi penyimpanan. Nah, kan musola perempuan itu kan terlalu sempit untuk menampung banyak kapasitas, dan seharusnya musola itu pada wanita itu diubah aja kalau misalkan dilakukannya renovasi, dan kita itu ngerekomendasiin untuk dibuat lebih luas lagi pada bagian musola wanita dan pada tempat penyimpanan barang seperti mukena, tas, eh, penempatan barang kurang efisien karena ngeganggu. Iya, yang tadi udah aku bilangin, kalau misalkan orang tuh mau mobilisasi buat ke tempat wudhu atau buat ngambil mukena. Jadi ngerekomendasinya itu lemari custom itu dibuat ukurannya yang lebih kecil juga nggak apa-apa, dan kabinetnya itu di ini sama kayak yang di sini. Kalau misalkan dilihat itu cukup multifungsi karena bisa menaruh mukena sekaligus barang-barang pengunjung musola yang akan sholat di musola. Jadi eh, si barang-barangnya tuh nggak bakal berantakan. Jadi ditaruh di lemari semua. Dan rekomendasinya ini lemari custom, kisaran harganya itu sekitar harga 15 jutaan. Selanjutnya, rekomendasi pada speaker. Speaker di musola Evika itu kan nggak berfungsi dengan baik. Jadi kadang kalau misalkan dia bunyi itu suara azannya tuh nggak kedengeran. Jadi kami ngerekomendasiinnya ceiling pada speaker itu seperti Towa JS 648R di plafon. Misalnya 4-5 unit itu tersebar merata di bagian atas agar suara imam atau azan itu bisa kedengaran ke seluruh jamaah yang ada di FIK maupun di musolahnya. Mungkin sekian dari kita, segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.